Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmatnya iman. Nikmat gak Bu salat subuh ke masjid ini? Siapa yang cemberut? Ada yang cemberut gak? Bu Jan kok kayaknya cemberut ini? Tengkar dengan suami? Enggak. Nikmat kita Bu, alhamdulillah kalau masih enggak usah nunggu dapat uang 5 juta, 1 juta itu. Nikmat kita berada dalam kenikmatan iman itu harus kita syukuri. Kemudian kenapa kok kita syukuri? Karena kita berada, kenapa kok nikmat imannya itu bernikmat pada kita? Karena kita berada dalam Islam. Berapa banyak orang di antara adik agama lain uangnya banyak, ya kan? Hatinya tenang tapi dia enggak merasa nikmat. Bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Semoga apa yang kami sampaikan adalah pengingat bagi diri saya pribadi dan sekaligus menjadi ajakan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya kita berada di subuh ini, nikmatnya kita dalam menjalankan salah satu sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bermajlis. Jadi kita hari ini habis subuh ini kita bermajlis mengikuti jejak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna mimman yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsana. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang mendengarkan bait demi bait kata-kata dari firman Allah Subhanahu wa taala wa yattabi'una ahsana, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti segala kebaikan-kebaikan yang Allah gariskan di dalam Al-Quran, yang baginda Nabi gariskan dalam sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ke yang pertama dulu ya. Yang kedua, di dalam berdoa ada beberapa syarat. Jadi saya pernah baca nama kitabnya, kalau tidak salah lupa nama kitabnya, tapi salah satu babnya itu adalah syurutud du'a, lupa saya. Jadi syaratnya dalam berdoa agar doa itu jadi bagian yang diijabah oleh Allah. Kalau tempat itu kan ada, ya. Waktu kan juga ada. Kalau tempat mustajab di mana? Kalau waktu itu di mana? Nah, kemudian sekarang redaksinya bagaimana? Terus bahasanya mengemis sama Allah seperti apa? Apa sama dengan kita minta Pak Gatot, minta mic-nya? Apa kita sama dengan kita minta ke manusia? Itu yang jadi sangat penting. Makanya mohon maaf, Bapak Ibu boleh lihat di situsnya Haromain atau di YouTube, di YouTube boleh lihat kalau para masyayikh itu berdoa. Saya pernah lihat Syekh Sudais, Syekh Sudais tahu ya? Syekh Sudais itu pernah kunut, durasinya itu 46 menit. Kunutnya berdiri, Pak. Namanya kunut pasti berdiri ya. Bapak tahu pembukaannya berapa lama? Pembukaannya itu 18 menit, Pak.
Doa Pak Maulani tadi 4 menit. 4 menit. Ya, sering dah ya. Pokoknya kita di situ kita belajar bagaimana merayu Allah itu penting. Loh, kalau kita kan enggak, Bu. Hah? Ya Allah berikan rezeki yang baik dan banyak kepada suamiku. Ya, ikan itu langsung to the point. Gitu ya. Kita Pak kadang-kadang lagi cerita bupati lagi ini ya. Kalau masuk ke rumah bupati ikut protokoler, masuk antrian, ya sampai ke sana nyerahin proses. Mohon maaf Bapak, kami mau audiensi kan itu ya. Kan nggak mungkin proposalnya langsung dilempar. Ya Pak, saya punya proyek. Pasti sopan, pasti baik. Di dalam Al-Quran, saya lupa nama suratnya. Surat apa nih Tad? Ustaz Zaki kan apa? Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasita wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khulqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Surat apa? Al-A'raf kalau nggak salah ya. Kemudian lanjutannya ud'u rabbakum, mintalah, panggillah kepada Allah tadarruan, dengan penuh kerendahan hati, wa khufyan, dan penuh rasa apa ya? Pengharapan atau ketakutan. Ya apa Pak caranya kita dulu minta sama orang tua dihalusin supaya dikasih itu ya apa gitu. Nah, ini sama Allah. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jadi mintalah kepada Allah dengan penuh rasa apa? Ketundukan, tadarruan wa khufyan. Kemudian di dalam kitab tersebut, kalau nggak salah pernah saya sampaikan di masjid ini ya, syarat-syarat. Maka memohon kepada Allah itu pertama diawali dengan memuji Allah sebanyak-banyaknya. Kalau kita kan alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Selesai kan? Kan itu kadang-kadang saya lihat ada seorang syekh, pernah saya nonton di YouTube, itu berdoa. Kalau nggak salah saya dari Mesir. Tapi ini berdoa. Kalau tadi kan kunut ya. Kunut 46 menit. Boleh dicari. Saya sudahi kunut. Ada yang berdoa. Doanya itu 1 jam 10. Itu Asmaul Husna itu disebutin semua di dalamnya. Karena memang memuji Allah. Berdoa itu memuji Allah. Yang pertama syaratnya apa? Puji. Halo. Kok pada ngantuk semua? Puji Allah. Kemudian yang kedua bersolawat. Kalau kita kan cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cukup. Ya, muji Allah, kemudian muji apa? Bersolawat. Kemudian yang ketiga, jatuhkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jatuhkan diri, jangan minta dulu. Muji Allah, sholawat, baru jatuhkan. Ya Allah, hambamu ini banyak dosa di hadapanmu. Hamba ini selama ini jadi hamba yang gak bersyukur kepadamu. Hamba ini jarang meminta kepadamu. Hamba ini banyak melakukan maksiat di hadapanmu. Kalau enggak karena ampunanmu ya Rabb, maka kepada siapa lagi aku memohon ampunan. Kan itu bagian dari redaksi-redaksi doa. Ya. Jadi, nah, saya sering mencontohkan itu memuji Allah meskipun gak banyak ya. Karena kalau sekarang pembukaan 16 menit jamaahnya buyar. Ikut sekali, besok enggak ikut. Ya kita ngambil posisi tengah lah, tahu-tahu. Saya paham di mana masjid bisa berdoa lama, di mana masjid berdoanya sebentar.
Di RKK mana saat tahlilan saya bisa berdoa panjang, di RKK mana saya bisa berdoa pendek. Kadang-kadang baru mulai aja, alhamdulillahirabbil alamin. Aduh ini usir ini. Makanya kalau pengajian saya sering sampaikan, kalau cuman tujuannya ikut tahlilan karena tidak enak sama tuan rumah, lebih baik nggak usah karena sampai sana duduknya pasti paling belakang. Satu, ya kan? Yang kedua, yang lain tahlil dia cerita. Ada di sini, Pak. Hah? Yang ketiga, ustadznya amin, ustadznya doa, sana amin keburu pengen pulang. Kan kita diundang niatnya kan nyumbang doa. Kalau cuma terburu-buru, apalagi berharap berkat. Nah untuk bilang penting gak usah datang, bener ini, serius ya. Kasihan, saya kan pernah cerita ya. Saya pernah di sebuah RKK tahlilan yang datang itu kiai. Saya teliti kiai ini dengar doanya enak banget, redaksinya bagus, permohonannya bagus, memang panjang. Gak apa-apa panjang. Karena memang muji Allah, merayu kita Pak sama Allah. Allah itu wajib dirayu. Kalau nggak dirayu jangan-jangan nanti yang kita takutkan Allah itu cemburu. Makanya sering saya bilang, jangan sampai kecintaan kita kepada istri, kecintaan kita kepada suami mengalahkan cinta kita kepada Allah. Allah cemburu, bahaya kita. Ya. Oke ya. Jadi kalau ibu mau masukin doa Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika itu di awal itu tidak ada masalah. Karena itu bentuk apa ya? Masih bentuk menjatuhkan diri. Kadang-kadang kita kan gini Pak, kita merasa bahwa kini hebat. Kita merasa bahwa contohlah, kita ini seorang imam, seorang ustadz, ceramah kemana-mana. Kadang-kadang Pak merasa lebih baik daripada yang lain. Itu juga bahaya. Saya sering sampaikan, saya tidak lebih baik daripada ibu-ibu. Tidak lebih baik daripada bapak-bapak. Sama kita. Kan Allah hanya tutup aib kita aja hari ini. Betul Pak? Allah masih tutup aib kita. Makanya saat posisi sama kita memohon kepada Allah, Allahumma a'inna, ya Allah mohon tolong bimbing saya. Untuk apa dibimbing? Untuk mengingat ala zikrika. Tolong bimbing saya, tolong bimbing saya untuk selalu mengingatmu. Untuk mengingat Allah saja kita mesti minta dibimbing. Lah kadang-kadang kan kita, wah iso aku udah dewi nang masjid. Kan gitu bahasanya. Doa ini hadis Nabi. Jadi Nabi saja meminta kita untuk apa Pak bahasanya Pak Maulani? Ya kita diminta untuk dibimbing sama Allah. Bukan kita iso aku ya Allah gak usah khawatir. Aku pasti ingat kamu ya Allah gitu. Aku pasti ingat kamu ya Allah. Loh, kita masih minta dibimbing. Nah, itu boleh Bu kalau mau taruh. Kalau saya kan yang dipakai di depan adalah doa Nabi siapa? Nabi Yunus ya. Allahumma ya Rabbana la ilaha illa anta subhanak. La ilaha illa anta masih pujian. Subhanak masa suci engkau. Apa? La ilaha illa anta subhanak. Inni kuntu minat. Aku ini sampai kapanpun masih tetap jadi orang dolim. Pak, Bu, saya ceramah katanya. Bapak Ibu kan gak memungkinkan sakit hati dengan kata-kata saya. Betul? Halo? Gak usah bohong. Kalau Ibu sakit hati dengan kata-kata saya. Bener. Tapi apa itu saya sengaja? Enggak. Makanya masih mohon sama Allah kan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat dolim. Bu Eli habis subuh. Waktunya buatin kopi buat suami ikut pengajian. Misalkan Bu. Gak usah tersinggung nanti. Oh udah bisa. Ya. Jadi kita ini apa ya? Diminta sama ulama lupa nih ya. Dilatih untuk selalu mengingat
mengingat Allah, meminta tolong kepada Allah, mengakui bahwa kami ini dolim. Makanya sangat riskan sekali, sangat bahaya sekali kalau orang sering masuk masjid, orang sering ikut kajian, sering ikut ceramah, itu ternyata masih merasa dia orang yang paling suci. Ada? Hah? Kan malu sama doa itu, Allahumma inna. Sama Allah aja minta tolong. Malulah sama-sama Nabi Yunus. Nabi Yunus selalu merasa bahwa dia adalah orang yang dolim. Jadi kita jatuhkan diri dulu di hadapan Allah bahwa kita orang yang dolim. Kemudian yang kedua saya selalu pakainya apa Bu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, aku ini dolim di hadapan. Dolim aku di hadapan. Aku tidak menghargai binatang peliharaanmu. Nyamuk lewat di depanku aku matikan. Dolim kita Bu. Laler, dia enak menikmati makanan kita ambil lidi. Rabbana dzalamna anfusana. Wa illam taghfir lana ya Allah, kalau enggak Engkau ampuni. Wa tarhamna, kalau enggak Engkau sayangi, lanakunanna minal khasirin. Niscaya kami ini jadi hamba-hamba yang merugi. Udah dua kan Bu, jatuhkan diri di hadapan Allah. Kalau mau pakai itu monggo silakan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Sudah ya? Monggo mau taruh di depan atau di tengah, intinya syarat-syarat doa adalah yang pertama muji Allah, yang kedua bersalawat kepada baginda Nabi, yang ketiga jatuhkan diri di hadapan Allah. Tapi jangan lebay juga jatuhinnya. Karena ada kemarin ya, viral itu. Sudah pakai bahasa Indonesia, jatuhin dirinya lebay. Kalau kau tidak jadikan dia pemimpin ya Allah, maka dunia ini, Indonesia ini akan. Itu lebay. Kayak seolah-olah dia yang menjatuhkan negara. Ya, ini terkait politik, ini rawan. Ustadz Zaki tadi ngingetin lewat sholat. Apa tadi? Lantas dari apa? Bi ayatin samanang kolila. Jangan tukar ayat-ayat ini dengan harga-harga yang sepele. Jadi ulama, jadi juru kampanye bahwa ayatnya asbabun nusulnya tak berkaitan dengan itu. Disampaikan tujuannya apa? Dapat amplop untuk memilih tertentu. Hati, ingat Zaki ini. Makasih sudah ngingetin. Diingetin kita loh, ayatnya tuh soal itu tadi. Jangan sampai jual ayat-ayat ini untuk apalagi kepentingan politik. Di Al-Quran Pak, ini saya bawa Al-Quran. Di Al-Quran ini banyak asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzul itu kenapa ayat itu diturunkan. Jadi kalau mau pakai dalil sinkronkan dengan itu. Misalkan perintahnya kepala sekolah SMA 1 hari ini masuk jam 8. Nah otomatis Pak kepala sekolah memutuskan masuk jam 8. Ada kejadian sebelumnya. Itu namanya asbabun nuzul. Terjawab bukan? Mau dipakai di depan silahkan, di tengah silahkan. Intinya urutannya berdoa adalah memuji. Jadi jangan bentak-bentak Allah berdoa ya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ilmu itu jangan membuat orang nyalahin orang lain ya, enggak boleh. Ya silahkan lah, mungkin mereka punya dalil. Ya, dalil saya ini. Saya di kitab Suruti Doa apa ya? Ada kitabnya di rumah. Lupa saya judul kitabnya. Ya, di dalam. Yang kedua ya? Yang kedua. Sudah terjawab bukan? Allahu a'lam bishawab.